Andai kata semua kehidupan ini menyakitkan, maka di luar sana pasti masih ada sepotong bagian yang menyenangkan. Kemudian kau akan membenak, pasti ada sesuatu yang jauh lebih indah dari menatap rembulan di langit. Kau tidak tahu apa itu, karena ilmumu terbatas. Kau hanya yakin, bila tidak di kehidupan ini, suatu saat nanti, pasti akan ada yang lebih mempesona dibanding menatap sepotong rembulan yang sedang bersinar indah. Rembulan tenggelam di wajahmu. Novel karya Terelie diterbitkan oleh Republika untuk cetakan pertamanya itu di awal 2009 dan terdiri dari 37 bab ataupun 426 halaman. Aku yakin sebagian dari kalian udah ngerti dan udah baca novel ini. Tapi aku benar-benar pengen mereview karena novel ini adalah novel kedua yang bikin aku nangis ketika baca gitu ya. Bahkan ketika aku berulang-ulang membacanya pun aku masih tersentuh gitu ya dengan penghayatan yang sama seperti di awal membaca. Jadi novel ini menceritakan sisi kehidupan dari tokoh utama yang bernama Rehan yang pada akhirnya biasa disapa Ray. Mas Ray ini digambarkan sebagai pribadi yang keras kepala dan juga memiliki pendirian yang teguh gitu ya. Dalam hidupnya dia dihantui oleh 5 pertanyaan yang membawa dia berpikiran jika Tuhan itu enggak adil. Mas Ray menghabiskan masa kecilnya di sebuah panti asuhan di kota kecil. Dia selalu bertanya-tanya kenapa sih dia ditakdirkan untuk besar atau menghabiskan masa kanak-kanaknya di panti asuhan yang menurut dia sangat menyebalkan. Kenapa? Karena dia memiliki penjaga panti yang menurutnya sok suci. Penjaga panti ini selalu menyuruh anak-anak panti untuk bekerja, mengamen, ataupun menyemir sepatu di pasar. Dan uang hasilnya itu disetorkan kepada penjaga panti untuk naik haji. Dari situ, Ray tumbuh jadi anak yang membangkang. Bahkan penjaga panti tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada Ray sampai mengeluarkan dari panti asuhan, tidak memberi makan. Ray selalu bertanya, kenapa sih nggak tempat lain aja Ray dibesarkan gitu ya, di tempat yang lebih layak menurut dia. Dia mendapat jawaban dari orang yang berwajah menyenangkan yang pada akhir hayatnya dipertemukan dengan Ray ketika sekarat di rumah sakit. Aku menyebutnya sekarat karena sesuai dengan buku aja ya. Ray mendapat jawaban jika hidup itu sebenarnya bukan tentang dia saja, dimana pada akhirnya Ray mengerti jika dirinya dan temannya yang bernama Diar adalah sebab pertaubatan dari penjaga panti. Ray juga bertanya perihal keadilan dalam hidup. Jadi dia ngerasa jika hidupnya itu gak adil. Dari dia gak pernah ngelihat orang tuanya sejak kecil. Kemudian dia ngerasa kalau orang-orang yang baik itu justru akan menemukan kesulitan dan sebaliknya. Dan juga untuk orang-orang jahat biasanya dia dilimpahkan kesehatan dan juga harta yang bergelimang. Kemudian Ray mendapat jawaban jika pembalasan di dunia ini hanya sepotong kecil dari keadilan langit. Karena ada cara lain bagi Tuhan untuk membuat timbangan keadilan berjalan baik. Pertanyaan ketiga yang muncul adalah kenapa sih langit tega mengambil istrinya, orang yang mungkin hanya bisa membahagiakan Ray. Ray merasa jika Tuhan itu tega dan gak ada habis-habisnya untuk memberikan cobaan gitu ya. Jadi di novel ini diceritakan kalau istrinya Ray meninggal setelah operasi persalinan. Dan lagi-lagi Ray mendapat jawaban yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Istrinya pergi karena memang sudah menunaikan kewajiban dengan baik dan juga tujuan hidupnya sudah tercapai. Tujuan hidupnya amat sederhana, yaitu memperoleh ridho dari suaminya, Ray sendiri. Nah, sampailah kita pada pertanyaan keempat. Jadi setelah ditinggal oleh istrinya, Ray terus menyibukkan diri dengan segala aktivitas bisnisnya sampai menggurita, sampai sukses kemana-mana. Istilahnya dulu susah, sekarang mewah, sekarang bisa beli apapun. Tapi di sini Ray masih merasa kosong setelah apa yang dimilikinya gitu ya. Dan lagi-lagi cerita yang disuguhkan Bung Terry ini membawa tamparan keras untuk pembacanya. Sepertinya di buku ini pengen pembacanya itu introspeksi diri juga. Di pertanyaan keempat ini Ray mendapat jawaban jika sebenarnya kekosongan itu ada karena ketidakpuasan kita terhadap apa yang kita punya gitu ya, dan kegilaan kita terhadap duniawi. Jadi semakin kita nggak puas dengan apa yang kita peroleh, itu kita akan semakin serakah dan tidak pernah merasa bersyukur. Kemudian dalam waktu atau dalam kurun 6 tahun di masa akhir hidupnya, Ray merasa sakit-sakitan dan sampailah pada pertanyaan terakhir di mana
Ray bertanya, kenapa sih Tuhan tidak segera mengambil dirinya saja, malah memberikan berbagai penyakit-penyakit pada dirinya. Padahal di cerita hidupnya dia ini dikenal sebagai sosok yang energik gitu ya. Badannya kekar dan gempal yang kayaknya tuh gak mungkin penyakit-penyakit tuh mendekat sama dia. Dan ternyata lagi-lagi semua terjadi karena sebab dan akibat kehidupan. 6 tahun lalu sebelum Ray sakit-sakitan, dia pernah menjadi penyebab kecelakaan besar yang dialami oleh pasangan muda gitu ya, yang istrinya itu lagi mengandung, dan suami istri ini meninggal sementara bayi yang ada di dalam rahim ibunya ini bisa diselamatkan dengan prematur, yang saat ini bayi tersebut sudah 6 tahun dan tinggal di panti asuhan. Dia bernama Rinai. Jadi apa yang dialami Ray dalam kurun waktu 6 terakhir itu adalah seperti akibat atas apa yang ia sebabkan dalam kehidupan anak yang bernama Rinai itu. Novel ini bestseller ya, dan udah dijadiin film juga yang tayang di Desember 2019. Pemainnya yang jadi Ray kecil itu ada Biowan, kemudian yang jadi Ray dewasa ada Arifin Putra dan juga Anya Geraldine, dan masih banyak lagi. Filmnya sendiri belum aku tonton, entah masih ada atau enggak, kita nanti coba search aja ya. Kata reviewer film, ini lumayan worth it sih, tapi untuk endingnya katanya menggantung. Mungkin akan ada seri kedua atau bagaimana gitu ya. Dan menurut aku novel ini cukup berat untuk dibaca dengan diksi yang dengan pemahaman di atas manusia normal ya kalau aku ya, karena aku bukan dari sastra, jadi untuk memahami itu, dan alurnya juga pakai alur campur, sehingga kalau misal di halaman awal-awal nggak ketemu jawabannya, masih belum paham gitu ya, nanti di halaman-halaman selanjutnya itu biasanya akan ada berkesinambungan gitu. Menurut aku juga untuk novel ini kurang cocok dibaca sama anak-anak under 15 ya. Tapi kalau misal adik-adik pengen baca itu nggak apa-apa, karena untuk sebagai sebagai gambaran kerasnya kehidupan. Oke, thank you banget untuk hari ini yang udah ngedengerin. Sorry banget kemarin absen beberapa minggu karena banyak kerjaan. Dan akhir kata, sekian ngobrol kali ini, semoga bermanfaat.